Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari Teens direkomendasikan buy, di mana posisi support dan resistennya di 3.500 hingga ke 3.800. Adaro Mineral direkomendasikan buy, supportnya di 2.000, resisten hingga ke 2.400, dan Wi-Fi supportnya di 2.700, resisten di 3.400, dan BKSL hari ini juga direkomendasikan buy 145, resisten hingga ke 180. Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Sebelumnya saya coba lihat tadi Pak waktu jeda masing-masing penutupan atau intraday 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Kris, ada yang berbalik ke zona hijau, ada yang konsisten di zona hijau meskipun indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan dalam hari ini. Bagaimana Anda melihat, apakah ini sesuai dengan ekspektasi Pak dari keempat saham pilihan yang Anda rekomendasikan? 4 saham rekomendasi ini waktu istirahat ya, dan ternyata setelah istirahat harganya juga masih cenderung naik, bahkan ada beberapa balik dari merah ke hijau menjelang closing ya. Jadi memang secara teknikal 4 saham yang saya rekomendasikan ini masih cukup menarik ya. Secara short term di tengah ISG merah mereka masih dapat bertahan dengan harga saham yang cukup bagus. Baik, langsung saja kita ke Teens Pak. Anda rekomendasikan buy, posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini, Teens menguat di 1,11%, sempat tertekan ke 3540. Ya, Teens cukup menarik dengan area 3.500-nya sudah dicoba 2 kali ya. Kemarin sempat kena 3.500 dan cukup kuat kembali naik lagi ke atas. Di tengah isu perperangan saat ini, harga nikel dan timah terus mengalami peningkatan ya, sehingga Teens seharusnya menjadi sentimen positif walaupun IHSG yang merah. Kita bisa melihat selama harga timahnya cukup bagus, harusnya Teens dapat cukup bertahan dari sisi harga sahamnya. Baik, dari sisi pola pergerakan Pak, paling tidak dalam 1 tahun terakhir ini sudah mengalami kenaikan signifikan. Ketika di perdagangan beberapa bulan lalu masih bergerak di 800-an, saat ini sudah menembus di atas level 3.000-an, Pak Kris. Ya, Teens naik karena memang selain harga timah yang meningkat, dia juga mempunyai sentimen positif dari pemerintah, di mana smelter akan dimasukkan ya, 7 smelter akan masuk ke dalam PT Teens, sehingga ini dapat meningkatkan valuasi perusahaan nanti ke depannya, sehingga harusnya memang secara valuasi Teens ini memang akan cenderung naik ya, karena ada peningkatan valuasi tersebut. Baik, buy di level berapa Pak untuk Teens? Oke, baik, area masih di area 3.500 ya, 3.500 sampai 3.600 menjadi area yang cukup menarik dengan resistance terdekat di 3790. Ya. Tuh. 3790 ya Pak? Ya, 3790. Baik, sampai 3.800 tidak? Ya, 1 tik lagi mungkin. Baik, dari Teens kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, Adaro Mineral. Hari ini juga ditutup di zona hijau di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Ya, Adaro Mineral juga cukup menarik dengan nikelnya yang sudah mulai beroperasi ya, smelter nikelnya mulai beroperasi. Kita melihat harga Inco terus mengalami kenaikan, harga nikel juga terus mengalami kenaikan. Ya, harusnya ADMR juga mendapatkan sentimen positif ya terhadap bisnis barunya dengan smelter nikel dan harga nikelnya tersebut gitu. Baik, posisi harga hari ini di 2.280 intraday, tadi sempat ke 2.300. Ini sudah menembus level tertinggi tidak Pak? Paling tidak dalam 1 tahun terakhir untuk Adaro Mineral 2.300. Ini bahkan lebih tinggi daripada tertinggi di 2022 ya, kemarin akhir 2022 gitu. Jadi ADMR sudah mulai masuk ke dalam fase uptrend lagi dengan peningkatan yang cukup signifikan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi untuk area entry masih cukup menarik ya, selama masih fase uptrend, belum ada pembalikan arah, masih layak untuk kita ikuti. Baik, dari Adaro Mineral kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga Pak Kris. Dari teknologi ada Wi-Fi, Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi di 2.700, resisten hingga ke 3.400. Ya,
WiFi secara bisnis kita melihat tidak ada masalah, bisnisnya terus bertumbuh masih sesuai dengan ekspektasi yang dijanjikan oleh perusahaannya. Tetapi harga saham sudah drop dari 4.400. Mungkin akan mengetes area 3.200 ya, terdekat harusnya bisa dites, dengan menengah ya kembali ke area 3.700 harusnya di situ. Baik, WiFi saat ini sedang merencanakan atau sudah mulai menjalankan beberapa aksi korporasi, Pak, baik dari sisi ekspansi maupun dengan beberapa aspek lainnya. Bagaimana Anda melihat respon dari investor, terutama di bidang teknologi, di mana WiFi juga dari sisi saingan mungkin tidak seberat dibandingkan dengan persaingan di beberapa saham sektor lainnya? Ya, kalau kita melihat sebenarnya secara bisnis WiFi itu cukup menarik ya, dengan penjualan internet 100.000 per bulan, harusnya saingan WiFi itu menjadi minim, betul. Dan kita melihat kemarin adanya isu dengan Jepang masuk ke dalam WiFi. Kita melihat WiFi kemarin sudah merilis obligasi, nanti di bulan 6 juga akan rilis obligasi baru untuk menutup obligasi yang di tahun lalu gitu. Terus juga lelang frekuensi yang sudah dibenangkan dan kemarin sudah melakukan uji coba untuk unit yang akan dilakukan untuk FWA-nya itu, dan seharusnya layak untuk digunakan. Jadi ke depan seharusnya ini masih menjadi perusahaan dengan growth yang cukup tinggi ya, sehingga dengan nilai market capital sekarang di kisaran 20 triliun dibandingkan dengan saingannya mungkin let's say di Telkom, Indosat, Excel itu udah berada pada area 80 sampai ratusan triliun. Harusnya WiFi masih memberikan ruang untuk kenaikan harga saham yang masih cukup signifikan ya. Baik. Sempat bergerak tadi di atas level 4.000-an, Pak, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam. Dari sisi pola, Pak, bagaimana pergerakan WiFi? Resisten berapa yang harus ditembus kembali untuk memudahkan atau memangkas dari sisi pelemahan signifikan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Oke, secara medium terms ini masuk ke dalam area downtrend ya, di mana kalau kita melihat patah tren turunnya secara medium terms ini sebenarnya di atas 3.000-an ini sudah mulai patah ya downtrendnya. Jadi kalau WiFi mungkin besok bisa berada di atas harga 3.000, mungkin persepsi WiFi dengan penurunan dari 4.000 sampai 2.000 saat ini sudah mulai patah dan bisa mengalami pembalikan arah. Baik, analisis untuk WiFi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampling terakhir, Pak, dari properti ada BKSL. BKSL juga cukup menyita perhatian dalam beberapa perdagangan terakhir, Pak Kris, di tengah aksi korporasi yang juga dilakukan oleh perseroan ini. Pertimbangan merekomendasikan BKSL, Pak Kris? Ya, BKSL cukup menarik ya. Kemarin sempat menyentuh area 193, lalu Pak Deddy Mulyadi membuat aturan di mana tidak boleh membangun di kawasan Jabar, sehingga ini mengalami sentimen negatif dan terkoreksi sampai ke area 130-an kemarin, dan sekarang mulai kembali bangkit ya, sudah menyentuh area hampir 160 tadi bahkan gitu. Dan kita melihat juga ada berita bahwa BKSL sudah mulai diberikan lampu hijau untuk membangun ya. Pak Deddy Mulyadi sudah mencabut moratorium yang dikeluarkannya kemarin gitu. Lalu seharusnya ini juga menjadi sentimen positif ya terhadap Bukit Sentul. Ditambah juga kita bisa melihat Bukit Sentul ini akan dijadikan biotown ya, di mana nanti menjadi pusat kesehatan seperti di Malaysia. Kita pernah melihat juga Genting kalau nggak salah 1 atau 2 tahun lalu juga membeli BKSL. Nah, mudah-mudahan ini dapat menjadikan proyek yang cukup menarik untuk di Bukit Sentul itu sendiri, sehingga menarik ya untuk kita perhatikan saham Bukit Sentul ini. Baik, singkat saja Pak, buy di level berapa BKSL di tengah posisi penutupan hari ini? BKSL di area 150, mungkin di bawah 153, di bawah 155 masih cukup menarik ya. Hari ini akhirnya bisa close di atas 157. Dalam satu minggu belakangan kemarin 157 jadi area tahanan yang cukup kuat. Hari ini closing 158. Mudah-mudahan minggu depan menjadi pergerakan yang cukup positif ya untuk BKSL. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada TINS, ADMR, WiFi, dan BKSL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.
Pak Kris, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, kita akan coba update, ditutup di zona merah pemirsa, namun pelemahannya sudah kembali terpangkas, di mana posisi indeks harga saham gabungan melemah di 0,46% di 8.951,01. Dibuka di zona hijau pagi tadi di 9.031 dan sempat menguat ke 9.039 dan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam 1 jam pasca pembukaan hingga ke 8.837,828. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Ya, bergerak mix, MNC 36 menguat di 0,37%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,14%. Bumi kembali membuka nilai transaksi tertinggi di 3,4 triliun di 360, Dewa juga menguat di 685, Antam 4290 dan RMKO hari ini juga melesat di 1730. Terakhir saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser ada PTRO anjlok dalam nilai transaksi 2,5 triliun rupiah, LPKR melemah di 115, Goto tertekan di 60 dan BRPT hari ini juga menjadi pemberat melemah cukup dalam 2590 penutupan. Updatean penutupan hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali, setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, waktu kita cukup terbatas Pak. Ada Bapak Kristo dari Jatinagor ini menanyakan saham WH Pak, WEH di level 145 ini. Prospeknya, tapi lebih ke arah jangka panjang Pak Kris. Oke, WH sebenarnya secara jangka panjang, secara fundamental kelihatannya transportasi cukup menarik ya. Jadi untuk jangka panjang kita pakai technical long term aja. Ini juga secara tren juga masih cukup bagus gitu. Selama long term uptrendnya mungkin MA50 kita pakai harga masih berada di atas MA50, ini masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat secara teknikal ini nurut sama MA20. Setiap kali koreksi kena MA20 kembali naik. Nah, hari ini udah menyentuh area MA20, mudah-mudahan minggu depan kembali menguat. Baik, Bapak Jason dari Jakarta, BKSL, tadi pun juga sudah sempat kita ulas. Kita pre-memori ini Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham cuan Pak, sudah layak beli kah di tengah koreksi hari ini? Ditanyakan oleh Bapak Purnomo dari Surabaya. Kita langsung bahas Pak, saya sambil mencari beberapa pertanyaan lain yang juga menanyakan saham yang sama. Silakan untuk cuan. Oke, cuan mungkin akan menyentuh area 1570. Jadi kalau belum punya barang, nunggu di sekitaran 1570 sampai 1600 awal untuk jadi area entry. Kalau sudah punya barang, mungkin pantau area 1570 ya. Kalau break akan menjadi jelek ya, karena ini secara medium term sudah masuk ke area downtrend. Jadi hati-hati penurunan lebih lanjut. Baik, selanjutnya menanyakan saham emiten emas Pak, Bapak Rahman Hakim dari Kalimantan. Apakah Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah, menanyakan saham Arci. Saya akan coba cek kembali ini Pak. Oh, Bapak Uhan dari Riau ternyata. Arci minggu depan sudah masuk di 1975. Kemudian Arci juga ditanyakan, saya akan coba cek kembali ini. Di 2010 Pak, apa masih bisa di hold tidak support dan resistennya untuk Arci? Arci dengan berkurangnya eskalasi antara Amerika dan Venezuela harusnya harga emas kembali terkoreksi ya. Toh targetnya 5.000 sudah mulai tercapai. Kita lihat short term ini harga emas sudah mulai mengalami penurunan kembali. Jadi harusnya kalau minggu depan Arci bisa cenderung turun ya, mungkin ke area 1.700-an. Jadi lebih hati-hati ya, karena ini naiknya juga udah cukup signifikan.
Baik, kita ke saham Bumi, Pak. Ada Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat, menanyakan saham Bumi, apakah aman dibeli di harga penutupan hari ini sampai pengumuman MSCI katanya, Pak. Kemudian Bumi juga ditanyakan, saya akan coba cek kembali, Bapak Rahman Hakim di Kalimantan Tengah. Terima kasih juga sempat bergabung. Sudah ada potensi ke 500 tidak untuk Bumi? Oke, menjelang MSCI memang kemungkinan 500 itu ada, tapi secara short term ini kan kemarin terkoreksi lumayan ya, dari 480 sekarang di 360. Nah, menariknya adalah hari ini asing sudah mulai naik buy lagi di Bumi ya, tadi di sesi 1. Jadi dengan harganya yang sudah mulai mantul kembali, ini menjadi area yang cukup menarik untuk spekulasi ya, jaga support di area 340. Baik, kemudian Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham Bull, Pak. Sudah naik tinggi, kemudian hari ini koreksi di 5%, Pak? Ya, Bull naik tinggi, hari ini koreksi di 5%. Ini ada tahanan di MA20-nya, mungkin jaga di area 520 ya. Selama berada di atas area 520, MA20-nya, ini harapannya masih dapat mengalami peningkatan gitu. Tapi kalau kita melihat MACD sudah mulai ada tanda-tanda sell, kita lihat ya area 520 jadi area yang krusial ya untuk Bull. Baik, selanjutnya ada penanya bulan, Pak. Tidak menyebutkan lokasinya di mana. CDIA sudah punya di 1930. Kemudian CDIA juga ditanyakan oleh Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Kok turun terus ya? Punya di 1965, Pak, untuk CDIA. Oke, CDIA ya, ini emiten sudah naik sejak IPO ya, itu IPO di harga 250-an naik terus gitu sampai ke 2.400, naik 10 kali lipat. Dan pergerakan ini mirip kalau kita bandingkan dengan chartingnya ADMR ketika dia naik dari IPO 100 ke 3.000 lalu koreksi sampai ke 500 rupiah. Nah, CDIA saat ini sudah masuk ke dalam fase downtrend. Jadi hati-hati yang punya barang, ini tahanan bawahnya, support area bawahnya, saya tidak melihat support area bawahnya, jadi saya nggak tahu ini bisa turun sampai berapa, jadi sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Baik, kita ke Bali kali ini Pak Kris, ada Ibu Aini, terima kasih juga sudah bergabung. Boleh entry Telkom tidak, Pak? Ya, Telkom kalau kita lihat secara telekomunikasi semua hampir meningkat ya, Excel, Indosat, Tower, Telkom gitu. Jadi kalau kita lihat secara tren ini bagus. Entry Telkom saat ini masih cukup menarik ya, untuk area 3.700 awal mungkin bisa jadiin patokan untuk area entry. Ya, harapannya itu bisa kembali ke area 4.000. Baik. Terakhir singkat saja Pak, ada banyak pertanyaan dan kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di perdagangan yang sama di perdagangan minggu depan. Pak Kris, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak Kris. Ya, terima kasih. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, IHAB Manajer YB Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.